Oke, kita mulai ya. Coba deh inget-inget, pernah nggak kalian nonton sepak bola dan ngerasa satu pemain itu, ya, dia bener-bener lagi main. Bukan cuma ngejar bola, tapi kayak lagi nari sambil senyum lebar banget. Nah, kita bakal ngomongin orang yang jadi definisi dari semua itu. Bahkan, dengerin deh apa kata saingannya. Sekelas David Beckham loh. Dia bilang, Ronaldinho itu bukan cuma lawan yang hebat, tapi seorang jenius yang, nggak ada tandingannya. Dan yang paling diingat, senyumnya itu selalu ada di wajahnya. Di negara asalnya, di Brazil, dia dapat julukan yang rasanya pas banget buat ngegambarin apa yang dia lakuin di lapangan. Mereka manggil dia O Brujo. Tahu artinya apa? Sang penyihir. Tapi kan, penyihir itu nggak muncul dari antah berantah ya kan? Nah, kisah sihir Ronaldinho ini semuanya berawal dari jalanan di Porto Alegre, Brasil. Nama lahirnya itu Ronaldo de Assis Moreira. Tapi, hidupnya nggak selalu gampang. Ayahnya meninggal waktu dia masih kecil banget, umur 8 tahun. Jadi pelariannya, dunianya, si kulit bundar. Justru di ruang sempit futsal dan sepak bola pantai, skill-skill ajaibnya itu kebentuk. Dan karena badannya paling kecil di antara teman-temannya, dia dipanggil Ronaldinho, yang artinya Ronaldo kecil. Nah, sekarang coba lihat angka ini, 23. Angka ini bukan cuma angka biasa loh, ini adalah sinyal pertama, tanda-tanda awal kalau dunia sepak bola bakal kedatangan seseorang yang benar-benar spesial. Kenapa angka 23? Jadi gini, waktu umurnya baru 13 tahun, timnya Ronaldinho menang 23-0. 23-0. Dan yang paling gila, semua 23 gol itu dicetak sama dia sendirian. Kebayang nggak sih? Gila banget. Ya, dengan bakat segila itu jelas nggak mungkin disembunyiin lama-lama kan? Panggung dunia pun akhirnya manggil. Lokasinya Mesir, tahun 1997. Disinilah panggungnya, Piala Dunia U17. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya, dunia bisa lihat langsung sihir dari si bocah ajaib asal Porto Alegre. Dan dia di sana bukan cuma buat ikut-ikutan. Dia jadi bintang utamanya. Dia berhasil bawa Brazil jadi juara untuk pertama kalinya di level ini, bahkan jadi penentu di adu penalti. Dan serunya, di turnamen yang sama itu ada nama-nama yang nantinya juga jadi legenda, kayak Iker Casillas dan Xavi. Tapi saat itu, semua mata tertuju padanya. Ronaldinho sendiri bilang kalau turnamen inilah yang membuka pintu karir profesionalnya. Oke, setelah dari PSG, langkah terbesarnya datang di tahun 2003. Dia akhirnya mendarat di Barcelona. Dan disinilah ceritanya benar-benar dimulai. Di Camp Nou, sang penyihir dari Brasil ini bukan lagi sekedar penyihir. Dia berubah jadi seorang raja yang siap menaklukkan Eropa. 5 musim dia di sana benar-benar ngubah total wajah Barcelona. Dia datang pas klub lagi coba bangun lagi, dan dia sulap tim itu jadi kekuatan yang ditakuti di Eropa. Puncak-puncaknya udah pasti musim 2005-2006. Di musim itu, rasanya semua yang dia pegang langsung jadi emas. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal trik-trik indah doang. Coba kita lihat angkanya di La Liga. Total 70 gol dari 145 pertandingan. Ini bukti nyata kalau dia itu bukan cuma sekedar seniman lapangan, tapi juga mesin gol yang sangat efektif buat menangin pertandingan. Tapi kayaknya ada satu momen yang benar-benar jadi puncaknya yang ngegambarin kehebatan dia. Bayangin ya, Santiago Bernabeu, markasnya musuh bebuyutan Real Madrid. Setelah dia nyetak 2 gol solo yang luar biasa, seisi stadion fans Madrid loh berdiri dan kasih tepuk tangan buat dia, buat pemain Barcelona. Itu momen yang langka banget, yang nunjukin kalau sihirnya dia itu bisa melampaui rivalitas paling panas sekalipun. Jadi ya nggak heran kan kalau di masa-masa keemasannya antara 2004 sampai 2006, semua penghargaan individu paling top di dunia kayaknya cuma mampir ke dia. Pemain terbaik dunia FIFA, Ballon d'Or, semua dia borong. Setelah dari Barca, dia sempat main di AC Milan, terus balik lagi ke Amerika Selatan. Tapi kalau kita ngomongin warisan Ronaldinho, itu jauh lebih besar dari sekedar daftar klub atau trofi. Ini soal sesuatu yang lebih dalam, yang lebih fundamental. Coba kita lihat dari dua sisi ya. Di satu sisi, dia itu sang juara sejati. Piala Dunia, Liga Champions, Ballon d'Or, semuanya udah dia dapat, lengkap. Tapi di sisi lain yang mungkin lebih membekas, dia adalah sang ikon. Dia yang bikin filosofi Joga Bonito, main bola dengan indah, jadi keren lagi. Dan yang paling penting, dia yang ngingetin kita semua kalau sepak bola itu, pada dasarnya adalah permainan yang menyenangkan. Malah ada satu fakta gila yang cuma dia doang yang punya rekornya. Coba deh, sebutin semua piala paling gede di sepak bola. Piala Dunia,
Copa America, Liga Champions, Copa Libertadores, plus penghargaan Ballon d'Or. Nah, Ronaldinho itu satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah menangin semuanya. Ini benar-benar bukti kalau dia itu pemain yang komplit. ESPN pernah nulis deskripsi yang pas banget buat dia. Bakat alami dengan trik yang tak tertandingi. Dia itu kayak gabungan penari balet sama banteng. Gerakannya indah banget dilihat, tapi di saat yang sama sangat mematikan buat lawan-lawannya. Tapi pada akhirnya, kenapa sih kita semua cinta banget sama dia? Kayaknya bukan cuma karena gol atau pialanya deh. Tapi karena dia selalu kelihatan happy waktu main bola. Mau lagi ditekan lawan, dilanggar keras, atau lagi ngerayain kemenangan, senyumnya itu nggak pernah hilang. Seolah-olah dia mau ngomong ke seluruh dunia. Woi, inget ya, ini tuh cuma permainan. Ayo kita senang-senang. Dan semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di era sepak bola modern sekarang, yang isinya taktik rumit, statistik, sama tekanan industri yang gede banget, kira-kira kita bakal lihat lagi nggak ya, seorang superstar yang main bola dengan rasa senang yang semurni dan semenular Ronaldinho? Sepak bola apa bisa terasa semenyenangkan itu lagi?